Udah siap belum? Sudah di... Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas KMC 2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil studi literatur yang telah kami lakukan dengan judul One Health Strategies for Toxoplasmosis Control, Integrating Human, Animal, and Environmental Health. Selanjutnya adalah anggota kelompok. Mulai dari saya, Bella Anjani dengan NIM 1912-31212. Saya Lovita Putri Krismadini dengan NIM 191231033. Saya Yusuf Paulia dengan NIM 19131091. Saya Fitz Kurnia Satria Putra dengan NIM 191231142. Saya Teolius Faironi Agus dengan NIM 191231151. Organisme hidup yang bergantung pada organisme lain untuk bertahan hidup. Mereka dibagi menjadi dua, yaitu parasit berbahaya dan parasit yang tidak berbahaya. Parasit berbahaya berkembang di organisme lain dan kemudian menyebabkan infeksi. Gangguan serius dapat terjadi jika infeksinya tidak bertahan dengan baik, hingga mengakibatkan berbagai komplikasi dan terganggunya fungsi tubuh. Studi literatur ini membahas parasit berbahaya, yaitu parasit Toxoplasma gondii, yang mana parasit ini telah menjadi masalah di berbagai negara sejak zaman dahulu dan tersebar secara global, menyebabkan penyakit zoonosis yang sering ditularkan dari hewan ke manusia. Toxoplasma gondii yang sering ditemukan di lingkungan yang tidak higienis dan menyebabkan penyakit tertinggi di berbagai negara karena menjadi pandemi yang mengancam kehidupan banyak makhluk hidup. Dalam menangani toxoplasmosis, diperlukan metode One Health yang untuk upaya kolaboratif dan interdisipliner yang mencapai kesehatan optimal untuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Akuratan data dan mengembangkan metode diagnosis dan pengobatan yang efektif. Kajian tinjauan pusaka ini dilakukan untuk mengetahui proses penyebaran diagnosis dan pengobatan toxoplasmosis pada makhluk hidup. Selanjutnya proses pengerjaan. Kelompok kami mencari tema berdasarkan topik parasit, lalu menentukan tema yaitu toxoplasmosis, lalu pembagian tugas setiap anggota mencari 2 artikel terkait toxoplasmosis. Selanjutnya kami juga mencari artikel dengan kata kunci toxoplasmosis, sehingga kami dapat menyeleksi dan menelaah artikel terkait dan merangkum hasil analisis artikel. Selanjutnya menyusun mini literatur sesuai artikel yang ditelaah, kemudian mempelajari hasil ini literatur dari seluruh jurnal, sehingga kami dapat pembagian struktur penyusunan naskah. Kami menyusun naskah studi literatur dan menyusun PPT, dan menentukan kata kunci berdasarkan hasil penulisan naskah, dan terakhir melakukan presentasi melalui Zoom meeting. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode mini literature review yang berasal dari sumber database yang sama, yaitu PubMed. Artikel jurnal yang kami gunakan sebanyak 10 jurnal internasional. Metode tinjauan pustaka ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengsintesis topik-topik yang dibahas dalam jurnal penelitian. Strategi yang kami gunakan dalam menyusun artikel ini adalah dengan melakukan pencarian awal dengan menggunakan kata kunci atau frase yang relevan dengan topik. Di sini kami menggunakan topik strategi One Health untuk pengendalian toxoplasmosis, mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Setelah menerima hasil pencarian awal, kami menyaring artikel berdasarkan kriteria tertentu seperti tahun dan jenis publikasi. Kemudian kami mengidentifikasi artikel dengan membaca keseluruhan isi artikel untuk mengevaluasi relevansi dan kualitasnya dengan topik yang diangkat. Metode penelitian jurnal. Jurnal yang kami gunakan yang pertama ada Toxoplasmosis dan Behavioral Change oleh T. Desmetre tahun 2020.
melibatkan analisis sampel air liur mahasiswa di University of Colorado Boulder untuk menentukan status infeksi toksoplasma mereka dan mengevaluasi hubungannya dengan minat profesional mereka. Jurnal yang kedua yaitu Key Limitation and New Insight into the Toxoplasma gondii Parasite Stage, Switching for Future Vaccine Development in Human, Livestock, and Cats oleh Mevelev Marinel tahun 2020 terlibat dalam sintesis literatur data dan temuan yang ada terkait biologi parasit Toxoplasma gondii, pengembangan vaksin, dan respons imun inang. Yang ketiga, jurnal yang kami gunakan adalah Review of Toxoplasmosis in Human and Animal in Turkey oleh Z. Coloren and J.P. Dube tahun 2019, meliputi enzim linked immunosorbent assay ELISA, nested PCR, Eva Green real-time PCR, resolusi tinggi peleburan HRM, amplifikasi isoternal yang dimediasi loop, dan PCR konvensional. Jurnal keempat yang kami gunakan yaitu Serological and Molecular Rapid Diagnosis Test for Toxoplasma Infection in Humans and Animal oleh Amjad Hayat Khan dan Rahma Nordin tahun 2019, antara lain pemanfaatan biosensor elektrokimia, imunosensor, teknologi profil antibodi, diagnostik molekuler seperti reaksi berantai polimerase PCR, uji imunokromatografi emas, dan uji imunokromatografi menggunakan nanopartikel emas. Jurnal kelima yang kami gunakan yaitu A Review on Toxoplasmosis in Human and Animals from Egypt oleh Abbas tahun 2020, meliputi metode serologi, metode molekuler ELISA, histopatologi, imunohistokimia, dan PCR. Jurnal keenam yang kami gunakan yaitu Antenatal Screening for Toxoplasmosis and Rubella in Saudi Arabia tahun 2023 oleh Mugales J. and Muhammad Al-Rabia, mencakup desain retrospektif, pengumpulan data dari catatan rumah sakit, dan analisis penggunaan paket statistik untuk ilmu sosial atau SPSS. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti seroprevalensi toxoplasmosis dan rubella ibu pada ibu hamil yang diuji selama pemeriksaan antenatal. Jurnal ketujuh yang kami gunakan yaitu Prospect of Toxoplasmosis Control by Cat Vaccination oleh Marinovic tahun 2020, mencakup pendekatan teori permainan, model kompartemen, dan model berbasis agen. Jurnal ke-8 yang kami gunakan yaitu Diagnosis of Toxoplasmosis Using Surface Antigen Grade 1 Detection by ELISA, Nanogold ELISA, and PCR in Pregnant Women oleh Ali tahun 2023, mencakup penggunaan antigen rekombinan untuk mendeteksi Toxoplasma gondii, pembuatan konjugat peroksidase dan antibodi peroksidase aktif untuk uji imunoenzim, dan peran migrasi epitel pigmen retina dalam infeksi toxoplasmosis mata. Jurnal ke-9 yang kami gunakan yaitu The One Health Approach to Toxoplasmosis, Epidemiology, Control, and Prevention Strategies oleh Aguirre A. tahun 2019, memasukkan teknik inferensi yang kuat, pemodulan matematika, alat prediktif, dan strategi pencegahan baru dalam penelitian ekologi penyakit. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yang ke-10 yaitu Meta-Analysis of the Prevalence of Toxoplasmosis in Livestock and Poultry Worldwide oleh Haji Muhammadi tahun 2022, yaitu mencakup tinjauan sistematis dan meta-analisis terhadap 131 artikel dari berbagai negara dan benua untuk menyelidiki prevalensi Toxoplasma gondii pada ternak dan unggas di seluruh dunia. Selanjutnya, hasil dan diskusi. Yang pertama mengenai diagnosis. Seiring berjalannya waktu, para peneliti mulai mengembangkan penelitian dan menghasilkan berbagai jenis tes diagnosis toxoplasmosis untuk meneliti penyebaran parasit Toxoplasma gondii. Metode pengujian yang paling akurat dan memiliki tingkat sensitivitas dan spesifisitas tertinggi adalah metode Rapid Antibody Test atau PCR, dengan menemukan antibodi IgG dan IgM terhadap parasit Toxoplasma gondii, serta DNA parasit Toxoplasma gondii. Selanjutnya mengenai inang dari
Parasit ini, infeksi toksoplasmosis sangat rentan terjadi pada ibu hamil, sehingga menyebabkan toksoplasmosis kongenital. Orang yang memiliki imunitas tubuh rendah seperti penderita HIV atau AIDS. Infeksi toksoplasmosis juga dapat disebabkan oleh konsumsi daging yang terkontaminasi atau produk yang tidak dicuci. Faktor iklim, sistem reproduksi hewan, dan tindakan pengendalian juga memengaruhi prevalensi toksoplasmosis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa infeksi Toxoplasma gondii dapat meningkatkan perilaku pengambilan resiko akibat memanipulasi neurotransmitter di otak inang. Cara untuk mencegah perubahan perilaku tersebut adalah dengan bantuan pengobatan infeksi Toxoplasma gondii atau terapi. Selanjutnya mengenai One Health. Pengembangan vaksin Toxoplasma gondii untuk manusia mengalami tantangan karena beberapa faktor seperti perbedaan respon imun antara hewan dan manusia, sehingga diperlukan pendekatan yang potensial untuk mengembangkan vaksin dan pada manusia dengan memahami langkah awal imunitas protektif pada manusia dan menguraikan jalur metabolisme dan proses respon biologis Toxoplasma gondii. Selanjutnya, penanganan dari parasit ini, One Health penting untuk mengatasi masalah toksoplasmosis. Pemantauan dan pengumpulan data prevalensi manusia dan hewan, serta lingkungan sangat memerlukan kolaborasi analisis bersama dalam penilaian resiko. Selain itu, dengan melakukan pendekatan One Health, data yang dikumpulkan dapat mengurangi resiko pandemi zoonosis di masa depan. Selanjutnya, kami menemukan konsep kunci penyakit toksoplasmosis. Yang pertama, resiko infeksi bervariasi berdasarkan wilayah geografis dan kerentanan inang. Yang kedua, di Mesir, toksoplasmosis dianggap sebagai penyebab aborsi dan komplikasi pada wanita hamil. Yang ketiga, kucing merupakan satu-satunya hewan dalam epidemiologi Toxoplasma gondii yang dapat menghasilkan ookista resisten di lingkungan. Namun, penelitian vaksin kucing hanya membuktikan efektivitas pada populasi kecil dan beragam, sehingga perlu dikembangkan vaksin kucing yang mencakup populasi besar. Yang keempat, deteksi infeksi toksoplasmosis pada hewan menggunakan uji serologis yang mempunyai sensitivitas dan spesifisitas tergantung pada spesies hewan, namun tidak memberikan informasi mengenai prevalensi parasit yang hidup. Yang kelima, multiplex PCR dapat menjadi alat yang sensitif dan spesifik untuk mendiagnosis toksoplasmosis pada manusia. Namun dibandingkan dengan anak ELISA, penelitian diagnostik ini lebih murah dan mudah untuk studi survei. Lalu yang keenam, gaya hidup merupakan salah satu hal yang memengaruhi tumbuhnya toksoplasmosis, dan pengobatan toksoplasmosis belum sepenuhnya efektif dan aman, sehingga penting untuk mencegah penyakit ini. Yang ketujuh, penting untuk mengambil pendekatan One Health dalam memantau dan mengendalikan kasus toksoplasmosis. Yang kedelapan, semua penelitian ini masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan keakuratan hasil penelitian. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, toksoplasmosis adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk pengendaliannya. Strategi satu kesehatan yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sangat penting dalam mengatasi penyakit ini. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan alat diagnosis dan pengobatan yang efektif, serta untuk memahami hubungan kompleks antara parasit, inangnya, dan lingkungan. Untuk saran, meningkatkan program pengawasan dan pemantauan untuk mendeteksi dan melacak penyebaran toksoplasmosis pada populasi manusia dan hewan. Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang toksoplasmosis di kalangan masyarakat umum, petugas kesehatan, dan pemilik hewan peliharaan. Mengembangkan dan melaksanakan vaksinasi untuk hewan yang berpotensi menjadi inang toksoplasmosis, mengintegrasikan pendekatan One Health dalam kebijakan kesehatan masyarakat untuk mengatasi toksoplasmosis
secara holistik yang melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.